Halo, jumpa kembali dengan Pak Niko. Pada kesempatan kali ini, saya kembali dengan acara yang baru, yaitu Talk Show Ketapang 1. Di acara kali ini kita akan bertemu dengan seorang alumni yang cukup banyak pengalamannya, baik saat masih bersekolah maupun setelah lulus. Tanpa panjang-panjang lagi, saya akan perkenalkan Jonathan. Silakan perkenalkan diri kamu. Mungkin sekarang ini aktivitasnya apa? Oke. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Jonathan Tan Saputra, biasa dipanggil Jojo. Saya dulu masuk SMA Kristen Ketapang 1 tahun 2008, lulus tahun 2011. Saat ini kesibukan saya bekerja, namun sudah resign karena sedang mempersiapkan diri untuk studi lanjut mengambil gelar master. Oke, terima kasih. Ini menarik nih ya, seorang lulusan SMP, terusnya SMA Ketapang, dan sekarang akan studi lanjutan ke tingkat yang lebih tinggi lagi pastinya. Sekarang saya akan coba kembali lagi ke masa lalu sedikit ya. Ini agak-agak masa lalu karena saya guru sejarah juga ya. Jadi ketika SMP lu aktif di mana sih, Jon? Dulu waktu di SMP saya cukup aktif di OSIS. Jadi waktu itu saya bergabung dengan OSIS 2 kepengurusan. Iya. Waktu saya kelas 2 SMP dan kelas 3 SMP. Waktu itu cukup banyak berkecimpung di divisi kerohanian. Kerohanian. Iya, jadi banyak mengurus kegiatan-kegiatan yang Paskah, Natal, ibadah mingguan, kurang lebih seperti itu. Dan waktu dulu di SMP juga banyak ikut kepanitiaan untuk acara-acara seperti masa orientasi siswa, karena OSIS kan, terus 17 Agustus, Sumpah Pemuda, dan ya hari-hari besar lainnya, itu cukup banyak terlibat dalam kepanitiaannya gitu. Oke, wah luar biasa nih. Jadi Jo ini udah sejak SMP sudah sangat aktif kalau bisa dibilang. Tentu saja saya yakin meskipun aktif, nilai-nilai cukup terjaga ya. Iya. Waktu itu ya. Oke. Terjaga. Sekarang kita bergerak sedikit ya ke masa di SMA. Jadi saya ingat nih ya, kalau yang ada di sini semua bisa melihat dan bisa mendengar nantinya bahwa angkatan Jo ini dulunya salah satu pelopor dari yang acara masih ada sampai sekarang. Itu apa, Jo? Speak. Ya, Speak ya. Speak itu terakhir sudah sampai Speak 11. Bayangkan, Speak 11, dan dulu pelopornya adalah angkatan Jo waktu di Ketapang. Coba bisa ceritakan aktivitas di masa SMA. Oke. Ya, jadi dulu waktu di SMA sebenarnya karena nggak kepengen ya cuma menghabiskan waktu untuk belajar doang, tapi pengen juga mencoba aktivitas lain yang bisa membangun diri sekaligus melepas stres. Nah, jadi salah satu yang saya coba ikuti adalah organisasi OSIS waktu itu, dan waktu itu saya sangat bersyukur karena kesempatan berorganisasi di SMA Kristen Ketapang 1 itu sangat terbuka buat siswa. OSIS-nya tuh selalu ada setiap tahun dan kegiatannya juga banyak. Jadi waktu itu saya senang sekali bisa bergabung sama OSIS, dan banyak kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh OSIS untuk siswa, untuk semua siswa. Dan kegiatan-kegiatannya itu bukan cuma kegiatan-kegiatan yang biasa-biasa, tapi kegiatan-kegiatan yang bisa benar-benar melibatkan semua siswa, membuat kita senang sama-sama, seperti misalnya kelas meeting, kemudian lomba-lomba 17-an, dan kegiatan-kegiatan besar lainnya. Lalu dulu juga ada majalah tahunan yang membuat
masa-masa di SMA itu jadi lebih apa ya, bisa dikenang gitu karena ada buku tahunan tersebut. Oke, saya agak ingat juga nih tentang ini ya. Jadi kebetulan waktu itu saya pembina OSIS-nya, terusnya mengurus kesiswaan ya pas puncak-puncak di speaknya. Nah, Jo ini seingat saya tadi menyinggung tentang majalah. Kita punya majalah Kasis di SMA dan sekarang masih berlangsung juga, masih cetak juga. Di majalah Kasis itu Jo ini sempat jadi model covernya ya. Iya. Nah, jadi zaman itu masih sering, maksudnya siswa-siswinya itu jadi model sampulnya. Sekarang ini tidak lagi nih, lebih banyak desain dan sebagainya. Yang belum pernah itu gurunya, mungkin suatu saat nanti gurunya jadi model covernya. Tapi takutnya Kasisnya kurang populer. Oke, sekarang tadi dari kegiatannya dan segala macam program yang menunjang aktivitas di luar akademik ya, meskipun tentu itu akan berimbas pada akademiknya, bisa support. Sekarang kira-kira kalau kegiatan akademiknya apa nih yang nanti pada saat kamu kuliah itu bisa menunjang? Oke, jadi kalau waktu di SMA dulu karena di awal kelas 10 itu udah ada yang namanya tes minat dan bakat. Jadi udah ketahuan nih sebenarnya setiap anak itu minat dan bakatnya di mana. Nah, waktu itu saya dapat hasil, saya masih ingat banget. Minat dan bakat saya itu di area biologi, antara kedokteran atau bioteknologi gitu. Jadi saya udah yakin kalau gitu nanti kelas 11, kelas 12 harus IPA. Dan pilihan saya itu tepat gitu menurut saya, karena ketika saya masuk ke jalur IPA itu secara akademik sangat diperlengkapi untuk masuk ke dunia biologi di kuliah nanti. Jadi pelajaran biologi waktu di SMA itu boleh dibilang udah cukup dalam, walaupun hanya masih basic ya, masih basic, masih dasar, tapi dasarnya itu cukup firm gitu, cukup dalam dan cukup kuat. Sehingga nanti ketika saya lanjut di S1 di jurusan bioteknologi itu nggak kaget. Semuanya tuh kayak, oh ini dulu pernah belajar nih waktu SMA, ini dulu pernah belajar nih waktu SMA, didalemin lagi pas kuliah gitu. Dan nggak cuma biologinya doang yang membantu, tapi pelajaran-pelajaran lain di luar biologi seperti matematika, fisika, kimia khususnya. Kalau matematika, fisika itu banyak membantu di kemampuan berpikir analitis, kritis dan logis. Itu terasa terbentuk walaupun pas ngejalaninnya susah banget. Karena jujur saya bukan orang yang tertarik sekali dengan matematika dan fisika, tapi setelah dipikir-pikir ternyata matematika dan fisika itu membentuk kemampuan berpikir analitis dan kritis serta logis yang kemudian ternyata pas kuliah kepake, walaupun kuliahnya nggak berhubungan dengan matematika maupun fisika, tapi kepake sekali kemampuan berpikir kritisnya, problem solvingnya itu. Terus pelajaran-pelajaran lain seperti bahasa Inggris itu juga sangat menolong, karena ketika kuliah itu banyak materinya yang disampaikan dalam textbooknya itu dalam bahasa Inggris. Itu kebantu banget ketika SMA serius gitu belajar bahasa Inggrisnya. Jadi pas kuliah tuh nggak kaget ketika terima textbook atau materi presentasi dari dosen. Bahkan kadang-kadang ada dosen tamu yang orang barat atau orang luar Indonesia dan mereka nyampeinnya dalam bahasa Inggris, itu nggak kaget gitu dan bisa ngikutin. Jadi secara akademik sangat dipersiapkan waktu di SMA itu. Oke, ini menarik nih. Jadi saling melengkapi ya secara akademik maupun non akademisnya. Jadi kegiatan-kegiatan support jalan, tapi keilmuan juga yang menjadi dasar nanti berkuliah itu sudah diberikan di SMA Kristen Ketapang atau Sekolah Kristen Ketapang pada umumnya. Ini salah satu sebenarnya keunggulan di SKK kami. Jadi itu juga perlu menjadi catatan bagi kita semua. Nah, sekarang kita akan beranjak nih dari masa SMA, tentu tidak selamanya di SMA ya. Katanya meskipun masa SMA itu masa yang paling indah katanya sih, tapi itu hanya 3 tahun, jangan 4 tahun dan jangan 5 tahun ya. Jadi bagaimana di kuliah nih? Aktif nggak atau bagaimana dulu belajarnya supaya bisa tetap ya bisa di dalam track yang tepat lah?
Ya, jadi waktu kuliah itu sebenarnya karena di SMA dulu pengalamannya nggak cuma belajar tapi juga berorganisasi. Ketika lanjut kuliah, keinginan yang sama tetap ada. Jadi udah ngerti gitu dan ngalamin sendiri efek-efek positif dari berorganisasi dan kegiatan-kegiatan non akademik. Jadi hidupnya lebih balance. Nah, jadi waktu saya kuliah pun saya melakukan hal yang sama. Nggak cuma mau fokus dengan akademik, nggak cuma mau ngejar nilai yang bagus, tapi mau terlibat juga dalam kegiatan-kegiatan non akademik, kegiatan-kegiatan yang organisasional, supaya yang terbentuk nggak cuma hard skillnya aja, tapi soft skillnya juga terbentuk. Jadi dulu waktu saya kuliah itu setiap ada kesempatan untuk bergabung dalam kepanitiaan, jadi untuk misalnya kepanitiaan untuk acara mahasiswa se-FTB, se-fakultas, itu saya bergabung, mendaftarkan diri dan ikut bergabung. Kemudian ketika ada pencalonan untuk menjadi anggota Senat Mahasiswa, atau mungkin dikenal juga Badan Eksekutif Mahasiswa, itu saya ikut mendaftar dan bisa keterima, puji Tuhan, dan ngalamin tuh 1 tahun dalam kepengurusan Senat Mahasiswa saat itu. Kemudian ketika sudah angkatan-angkatan yang lebih atas, udah mulai senior, mencoba mendaftarkan diri juga jadi asisten lab, karena waktu itu saya di jurusan bioteknologi banyak laboratoriumnya, itu dosen-dosen perlu asisten lab. Jadi saya mencoba mendaftarkan diri dan sempat mengalami jadi asisten lab di beberapa laboratorium selama beberapa tahun. Itu nggak cuma menerapkan kemampuan akademik karena harus membimbing junior-junior kita, tapi juga berorganisasi, karena asisten lab itu kan nggak cuma sendiri, tapi ber-10, ber-12, jadi ada organisasinya juga. Ada belajar komunikasi, belajar memimpin, belajar mendelegasikan tugas, gitu-gitu. Jadi, nah di situ tuh banyak kesempatan belajar, banyak soft skill yang nggak bisa belajar di kelas, macam leadership, terus mendelegasikan tugas, tadi berkomunikasi, lalu bertanggung jawab, dikasih target, mencapai target, gimana caranya supaya dapat mencapai target, bahkan melebihin yang diharapkan, gitu-gitu. Jadi, nah itu banyak dilatihnya, banyak belajarnya, justru di organisasi-organisasi tersebut, gitu. Oke, ini juga keren sekali ya, maksudnya bagaimana kuliah itu bukan hanya kuliah bisa dibilang kuliah pulang ya, tapi juga berorganisasi yang bisa menjadi bekal kedepannya lagi. Itu juga melatih kita ya, melatih kita tadi bisa dibilang bagaimana leadershipnya, harusnya berkomunikasi. Sekarang kan era soft skill yang perlu kita semakin dalami ya, kemampuan-kemampuan yang tidak bisa dengan menjentikan jari jadi nih kemampuannya, perlu berlatih dan perlu ada tempat-tempat berlatih. Nah, saya dengar lagi nih, ada kan di sini kan pasti sebagian dari kita suka dengan film Korea, artis-artis Korea. Ini Joe pernah dikirim ke Korea nih. Itu pengalaman di Korea itu bagaimana sih ya? Dulu di Korea syuting film juga. Nggak sempat. Oke, gimana di Korea waktu itu? Ya, jadi waktu itu tahun 2015 saya dapat kesempatan untuk ikut program pertukaran pelajar dari mewakili kampus saya, Fakultas Teknobiologi Unika Atmajaya, dikirim ke Catholic University of Korea untuk sebenarnya tujuan utamanya melakukan riset, karena kami kerjasamanya waktu itu dalam bidang riset. Jadi beberapa mahasiswa dari Atmajaya dikirim ke Korea untuk melakukan riset di sana, belajar melakukan riset. Nah, pengalaman 10 bulan saya di Korea waktu itu 10 bulan 2 semester itu boleh dibilang salah satu pengalaman terbaik dalam 23-24 tahun hidup saya waktu itu. Karena itu pertama kalinya belajar di luar negeri, pertama kalinya istilahnya kalau katak dalam tempurung keluar dari tempurungnya gitu. Jadi itu wawasan benar-benar terbuka gitu, benar-benar bisa melihat dunia dari sisi yang berbeda. Karena selama ini di Indonesia mainnya sama-sama orang Indonesia kan, begitu dikirim ke sana
ketemu nggak cuma orang Korea tapi sesama international student. Kemudian karena programnya bagus untuk international student itu banyak interaksi, banyak diskusi, banyak bertukar pikiran, itu jadi benar-benar ngeliat gitu bahwa oh ternyata di luar Indonesia tuh kayak begini loh, ternyata di negara-negara lain itu kayak begini loh, ya, sesuatu yang kayaknya nggak bisa dapat kalau cuma stay di Indonesia, cuma belajar di Indonesia. Jadi waktu dulu itu selain sisi akademiknya yang diasah karena melakukan riset kan di dalam lab, jadi soft skill untuk kerja di dalam lab itu terlatih sekali, tapi kemampuan untuk melihat dunia secara lebih luas itu juga saya dapat. Jadi benar-benar dapat kesempatan untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai negara, kemudian berbagi pengalaman sama mereka, dan jadi ngerti gitu bahwa ternyata yang punya masalah tuh bukan cuma negara kita. Ternyata negara kita tuh nggak buruk-buruk banget gitu. Ternyata di negara lain juga ada masalah, walaupun di bidang lain gitu. Jadi semua negara tuh punya plus minusnya sendiri gitu. Jadi benar-benar mengubah cara pandang. Oke, ini pengalaman yang betul-betul menarik ya, bisa ke Korea harusnya bisa belajar. Terusnya saya mau tanya sedikit nih, kalau dunia kerja itu bagaimana sih yang pernah dijalani selama beberapa tahun ya? Silakan berbagi sedikit. Oke, jadi dunia kerja itu mungkin boleh dibilang apa ya? Dunia nyata kali ya. Ketika kita lulus dari SMA kemudian masuk ke kuliah, selalu dibilangnya nanti ketika masuk dunia kerja kalian akan ngerti gitu seperti apa dunia nyata. Ya itu benar sih menurut saya. Jadi semua yang kita pelajari waktu kuliah, sekolah sampai kuliah itu benar-benar harus dipraktekkan, dan bukan cuma hard skill-nya doang, bukan cuma kemampuan akademiknya yang dipraktekkan, tapi justru soft skill-nya juga harus dipraktekkan. Bagaimana caranya tadi tuh berkomunikasi. Kalau gagal berkomunikasi itu udah pasti berantakan ya di dunia kerja. Kemudian leadership, kemampuan mendelegasikan tugas ketika dipercayakan dengan pekerjaan-pekerjaan, deadline, target, itu jadi semakin real di dunia kerja. Dan di dunia kerja itu nggak ada yang ngejar-ngejar mungkin seperti waktu di SMA atau di kuliah. Kalau di SMA kuliah masih ada guru, masih ada dosen yang ngingetin, yang ngejar-ngejar. Waktu di tempat kerja itu udah nggak ada yang ngejar-ngejar, udah nggak ada yang ngingetin. Pokoknya tahu-tahu ditagih, dan kita harus siap untuk mempertanggungjawabkan. Jadi itu benar-benar bergantung sama diri kita sendiri gitu. Bagaimana kita bertanggung jawab mengingat setiap tugas dan deadline, target yang dipercayakan pada kita. Lalu kita atur sendiri gimana caranya supaya deadline dan target itu bisa tercapai. Jadi kalau dulu waktu kuliah ataupun SMA cuma sibuk belajar akademiknya doang, saya cukup yakin ketika masuk ke dunia kerja bagian soft skill-nya itu akan berantakan, akan kesulitan. Makanya saya bersyukur banget dulu waktu SMA dan kuliah itu banyak berorganisasi, jadi udah gak kaget tuh sama yang namanya dikejar target, dikejar deadline, sama yang namanya kerjasama sama orang yang berbeda-beda karakternya, sama orang-orang yang bikin kesel tapi tetap harus kerja bareng. Nah itu tuh nggak kaget lagi. Jadi dulu banyak ketolong banget dengan pengalaman waktu SMA dan kuliah. Oke, ini menarik ya. Ternyata dunia kerja itu ya kalau kita di sekolahnya, di kuliahnya aktif ya, di akademiknya oke, itu juga dikejar dengan baik, tapi juga di non akademiknya bisa mengimbangi, itu di dunia kerja terpakai sekali. Nah, saya juga mau tanya sedikit nih, selain itu semua nih di sekolah, di dunia kerja, pencapaian tersebut, kan Joe itu di gereja bagaimana? Aktif juga atau gimana? Puji Tuhan dapat kesempatan untuk aktif pelayanan juga di gereja. Jadi di gereja saya, di Gereja Kristus Ketapang itu cukup aktif di pelayanan musik, di ensemble musik yang ada di gereja, dan juga di kepengurusan komisi pemuda. Jadi di situ ada kesempatan untuk
menyeimbangkan hidup juga karena nggak duniawi banget gitu, tapi ada kegiatan-kegiatan yang membangun spiritualitas juga. Oke, jadi selain kesibukan tadi ya di sekolah, terusnya juga kuliah kerja, tapi diimbangi juga dengan bagaimana terlibat di gereja. Inilah dimana kita juga sering terlupa nih. Kadang-kadang kemana-mana terbang kemana, tapi lupa di gereja. Sekarang kedepannya ini bagaimana sih? Kedepannya lagi tadi di awal sebenarnya ada bocoran sedikit ya, tapi bisa ceritakan nggak depan ini singkat saja nih kedepannya bagaimana rencana ke depan? Ya, jadi rencana saya ke depan, puji Tuhan diberikan kesempatan sama Tuhan untuk dapat beasiswa untuk lanjut studi ke Australia. Walaupun belum tentu bisa berangkat karena lagi COVID-19, dan ya kita tahu ya Australia itu salah satu negara yang paling strict soal perbatasan mereka dalam masa-masa COVID-19 ini. Kayak sekarang aja mereka masih close border. Jadi mungkin kalau lancar tahun ini berangkat, tapi kalau nggak lancar ya nggak tahu kapan berangkatnya. Tapi yang pasti beasiswanya udah di tangan, dan rencananya mau lanjut ke Master of Biomedical Science, jadi mendalami apa yang dulu saya pelajari di S1 dan juga pada saat bekerja, mau didalamin lagi di S2 ini, kurang lebih mungkin 2 tahun jika lancar, 2 tahun, dan rencananya adalah ingin memperdalam bioteknologi tapi di bagian area medisnya, khususnya di teknologi stem cell dan regenerative medicine. Jadi itu rencana untuk kedepannya, kurang lebih seperti itu. Oke, ini menarik. Jadi begitu banyak akhirnya sekarang meskipun harus menunggu ya terkait dengan COVID-19 yang masih melanda dunia ini, tapi tetap optimis dan terus melihat ke depan untuk meraih hal yang lebih baik lagi. Tentunya nantinya bisa berbagi dengan orang lain, masyarakat dan sebagainya ya. Saya mau ini nih, coba bisa nggak Jo kasih apa ya? Ini kesannya tua banget ya, pesan ya untuk adik-adik dan semuanya yang melihat di sini, atau juga orang tua mungkin bisa melihat nanti gimana anaknya pet career-nya tuh bagaimana sih alurnya dan sebagainya. Tentunya nanti juga bisa lihat kesempatan kalau mau bersekolah di Tapang atau dan sebagainya. Silakan Jo pesan untuk yang ada di rumah yang menyaksikan. Oke, yang pertama adalah kita perlu memahami dan mengenali rencana dan panggilan Tuhan buat kita masing-masing. Karena saya percaya kita diciptakan, dilahirkan di dunia ini nggak kebetulan, pasti ada rencananya Tuhan, pasti ada kehendaknya Tuhan kenapa kita ada di dunia ini. Nah, itu yang perlu kita pahami, kita kenali sedini mungkin. Kalau bisa dari SMA tuh udah tahu nanti kedepannya aku mau jadi apa sih, karena setelah kita lulus SMA dan masuk ke kuliah itu kan mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam dunia kerja, menempuh perjalanan karir kita. Jadi kalau dari kuliahnya kita udah salah ngambil jurusan, nah ini catatan ya, digariskan. Nah, nanti repot ke depannya pada saat memilih karir, menempuh perjalanan untuk mencapai tujuan hidup itu, nanti jadi berantakan kalau salah pilih jurusan. Jadi sangat didorong untuk kita semua sedini mungkin dari SMA udah tahu gitu mimpinya ke depan, visinya ke depan, pengen jadi apa sih, pengen mendalami bidang apa sih, pengen menekuni area apa sih. Nah, itu yang dikejar nanti pada saat kuliah pun. Ambillah jurusan yang mendukung ke arah situ gitu, dan pastinya harus disesuaikan dengan kehendak dan panggilan Tuhan. Karena percayalah, ketika kita berjalan mengikuti kehendaknya Tuhan, ketika kita berusaha memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita, pasti Tuhan bukain jalan, pasti Tuhan kasih petunjuk, dan Tuhan akan bukain jalan menuju ke arah itu. Jadi dari kitanya sendiri harus belajar peka,
dan mendekatkan diri sama Tuhan supaya bisa melihat petunjuk-petunjuk yang Tuhan bukain buat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan dari saya pada saat SMA, pada saat kuliah, tadi seperti yang saya ceritain, jangan fokusnya cuma ke hal-hal akademik saja. Mengejar nilai yang bagus itu bagus sebenarnya, penting, tapi itu bukan segala-galanya. Percayalah pada saat kalian masuk ke dunia kerja, nilai kalian selama kuliah, IPK kalian waktu kuliah itu bukan yang nomor satu dilihat sama orang yang mau merekrut kalian. Hal-hal lain seperti integritas, kejujuran, responsibility, leadership, communication skill itu lebih dilihat, lebih diutamakan sebenarnya pada saat bekerja. Karena yang namanya kemampuan akademik itu, percayalah, nggak 100% semua yang kalian pelajari waktu SMA dan kuliah itu dipakai pada saat kerja. Paling cuma sepersekiannya doang yang dipakai. Dan selebihnya bisa dilatih lagi, bisa dipelajari lagi. Nah, tapi kalau bicara soal karakter, kepemimpinan itu harus dibentuk sejak awal. Jadi ketika ada kesempatan untuk membentuk karakter dan kepemimpinan dari masa-masa SMA, dari masa-masa kuliah, pakailah kesempatan tersebut. Kalau ada kesempatan untuk berorganisasi, jangan malu-malu untuk mendaftar, nyemplung aja dulu, ngerasain gimana rasanya bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda karakter sama kita. Nanti pada saat masuk ke dunia kerja nggak kaget dan orang akan lebih bisa percaya sama kita ketika kita punya soft skill yang sudah terbangun tersebut. Gitu. Wah, ini sebagai sebagai kata-kata yang kita bisa ingat selalu, karena tidak mudah ya nanti penyesuaian dari tadi sekolah, kuliah, khususnya dunia kerja. Tentunya belajar pasti dengan nilai akademik yang baik, tapi tadi jangan lupakan tadi berorganisasi, beraktivitas dengan teman-teman yang positif tentunya, dan itu semua pastinya ya waktu kuliahnya diwadahi oleh kampusnya, waktu sekolah juga di SMP dan SMA Kristen katakan bisa tersalurkan dengan baik ya. Ini menjadi catatan khusus. Kita tidak bisa lama-lama nih sayangnya. Saya maunya 10 jam gitu ya, cara sendiri ya. Tapi tidak bisa lama-lama. Talkshow Ketapang satu ini akan segera berakhir. Mungkin kita bisa jumpa lagi ke depannya di Mata Ketapang. Waduh, Jo, terima kasih atas kehadirannya. Nih waktu yang singkat, setelah sekian tahun tidak bertemu, lama tak basuh katanya. Akhirnya bisa berjumpa, dan semoga kita sehat selalu, terus tingkatkan imun kita dengan berpikir positif, dengan ya olahraga sebisanya di tempat atau di tempat yang aman tentunya, dan jaga pola makan, istirahat yang cukup, protokol kesehatan pastinya seperti kita yang ada di sini kan ini. Oke semuanya, sampai jumpa lagi.